Pada tahun 2013, Sony merilis ponsel flagship andalan mereka di muka bumi. Ya, ini adalah Sony Xperia Z. HP ini pada masa itu dibanderol dengan harga 7 jutaan. Ya, kurang lebih segitulah. Selain warna putih seperti milik saya, ada juga varian warna hitam dan ungu. Duh, yang warna ungu keren ya lur. Xperia Z dipersiapkan Sony untuk bersaing langsung dengan Samsung Galaxy S4 dan HTC One. Sebagai ponsel kelas atas, tentu Sony memberikan yang terbaik pada Xperia Z. Apa saja itu? Mari kita bahas. Yang pertama, material yang dipakai. Memang benar, frame body pada HP ini dari plastik ya. Meski begitu, feel-nya tetap padat kok. Yang berbeda dari Xperia seri terdahulu, bagian belakangnya sudah menggunakan material dari kaca, bukan plastik lagi. Plus sudah tahan gores pula. Untuk beratnya cukup ringan di 146 gram saja, masih aman kok dipegang dengan satu tangan. Di sektor desain adalah hal yang paling saya suka. Jika kita melihat seri Xperia terdahulu, seperti Xperia P, Xperia U, bahkan Xperia Acro S sekalipun, jika dilihat sekilas desainnya mirip-mirip ya, malah ada yang bilang stagnan. Mungkin itu yang membuat Sony membawa perubahan desain di Xperia Z. Sekarang tampilan depan belakangnya lebih ramping, lebih minimalis, kesan boxinya masih terasa, dan tentunya lebih elegan. Mereka menyebut desain ini sebagai Omni Balance Design, yang bisa dikatakan seimbang dari segala sisi. Konsep Omni Balance Design juga menjadi ciri khas di ponsel-ponsel Xperia di generasi selanjutnya. Oh iya, Xperia Z juga sudah bersertifikasi IP57, tahan debu dan air. Bisa dicelup-celup di kedalaman 1 meter selama 30 menit. Ingat, IP57 ya, bukan 67 atau 68. Jadi wajar kalau semua port yang ada di Xperia Z tertutup rapat. Saya sendiri nggak berani sih main air. Secara umur sudah tua dan beresiko matot pula, alias mati total. HP ini dibekali layar seluas 5 inci, panelnya masih menggunakan TFT ya, 16:9 rasio, resolusinya sudah Full HD 1080x1920 pixel, kerapatannya tinggi yaitu 441 ppi, dibekali Mobile Bravia Engine 2, sudah diproteksi dengan shatterproof glass. Secara kualitas, layar Xperia Z memang tidak sebagus panel AMOLED bahkan IPS sekalipun. Tapi bukan berarti layar HP ini jelek ya. Tampilannya tetap enak dipandang kok. Terasa jernih, warnanya kalem, nyaman dilihat lama-lama, belum lagi kerapatan pixelnya yang tinggi, 440 ppi cuy. Udah pasti tajam lah. Kotak-kotak pixel di tulisan maupun di icon-iconnya rapi, nggak kasar. View angle-nya juga cakep. Jika Anda belum puas, aktifkan saja Mobile Bravia Engine 2. Bagi pengguna Xperia atau yang punya Sony TV Bravia, pasti udah nggak asing dengan fitur ini ya. Apabila diaktifkan, bisa meningkatkan kualitas tampilan foto ataupun video. Ya intinya jadi makin mantep lah. Buat lihat-lihat foto juga tambah nikmat, berasa lebih tajam. Itu berlaku juga untuk nonton video. Andai HP ini sudah pakai AMOLED atau setidaknya IPS lah, pasti makin mantap ya. Untuk konektivitas dia sudah lengkap sih, ada WiFi, Bluetooth versi 4, GPS, radio, micro USB, support OTG, dan NFC. Sebenarnya jaringannya mendukung LTE ya, atau 4G lah. Tapi untuk model yang C6603, sayangnya unit saya ini mentok hanya di HSDPA saja, alias 3,5G ya, karena nomor modelnya C6602. Dan parahnya lagi, jaringan 3G sudah diblokir, makin nyesek kan. Jadi sama aja HP ini berjalan di jaringan 2G saja. Untungnya ada WiFi. Ketika awal dirilis, Sony Xperia Z menggunakan sistem Android versi 4.1.2 alias Jelly Bean
Bisa di-upgrade hingga 5.1.1 Lollipop. CPU-nya menggunakan Snapdragon S4 Pro, quad-core 1,5 GHz, GPU-nya pakai Adreno 320, RAM-nya 2 GB, internalnya 16 GB, bisa diperluas menggunakan microSD ya, dan baterai berkapasitas 2330 mAh. Di masa sekarang Android Lollipop sudah ketinggalan. Meski begitu, aplikasi semacam Facebook, TikTok, WhatsApp, reguler atau bisnis, hingga Spotify masih bisa dijalankan di HP ini. Meski beberapa aplikasi menggunakan versi Lite ya. Secara penggunaan juga udah kurang nyaman. Buka aplikasi lama, loadingnya juga lama. Ya namanya mesin tua ya. Kabar buruknya Android versi 5 sudah tidak support aplikasi YouTube. Solusinya saya pakai GoTube sih. Itu juga kadang aplikasinya nutup sendiri, tapi itu jarang ya. Meskipun tidak senyaman YouTube, setidaknya bisa streaming video, saya rasa udah cukup ya. Untuk urusan main game, saya hanya mencoba game ringan aja. Mesinnya udah nggak kuat soalnya. Buat main game ringan seperti Plants vs Zombie masih aman lah. Main Genshin juga masih oke. Tapi kalau udah kelamaan, bodi belakangnya mulai panas. Cocok nih buat telur ceplok. Equalizer secara manual. Di sini kita bebas berkreasi sesuai dengan keinginan kita ya. Buat yang suka mendengarkan lewat headset, Sony menyediakan beberapa pilihan. Berhubung headset bawaan Sony Xperia Z MHEX300AP, jadi pilih yang ini saja, biar lebih optimal ya. Selain itu ada efek suara surround seperti studio, klub, ataupun konser. Ingat, fitur-fitur ini hanya berfungsi saat tersambung headset saja ya. Sayangnya dengan banyaknya fitur tadi, Xperia Z hanya dibekali satu speaker saja, kecil pula. Memang untuk kejernihan suara ya lumayan lah, tapi powernya berasa kurang ya. Coba deh Anda dengarkan. Xperia Z memiliki kamera depan beresolusi 2,2 megapiksel. Buat hasil fotonya biasa aja sih. Menariknya dia bisa rekam video Full HD 30 fps. Ini hasil video dari kamera depannya. Ada stabilisasi juga. Untuk kamera utamanya beresolusi 13 megapiksel. Ada peningkatan 1 megapiksel dibanding seri sebelumnya. Upgrade-nya berasa tipis ya, entah apa yang dipikirkan Sony. Sony memakai resolusi 12 megapiksel sejak Sony Ericsson Satio hingga Sony Xperia SL.
Dan di Xperia Z baru ditingkatkan menjadi 13 megapiksel. Buat settingan kameranya cukup lengkap, ada skin, exposure, mode fokus, XDR, dan lain sebagainya. Hasil fotonya cukup bagus ya buat flagship tahun 2013. Halo lur, ini adalah video dari Sony Xperia Z. Ini masih pagi sih, sekitar jam 6-an lebih lah. Di sini banyak kabut ya, di sana kabut, kabut, dan kabut. Kalau pagi di sini emang sering berkabut sih. Untuk resolusinya dia di Full HD 30 fps. Ada stabilisasi, ada XDR untuk video. Ya oke lah untuk zaman dulu. Oke, cukup ya. Xperia Z menjadi awal Sony dalam membentuk kembali karakter Xperia. Konsep omnibalance design akan menjadi ciri khas ponsel mereka. Ditambah banyaknya fitur yang dimiliki, perpaduan UI yang friendly dan sederhana, itulah yang membuat sebagian orang termasuk saya nggak bisa move on dari ponsel Xperia. Sekarang pun saya masih pakai Xperia XZ3 untuk kebutuhan konten dan lain-lain. Dan pastinya buat mengobati rindu dengan brand ini ya. Semoga bisa icip Xperia One ke atas dah. Oke, sekian dulu di video kali ini bareng Sony Xperia Z, HP flagship pada masanya. Terima kasih sudah menonton, selamat bernostalgia. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan matur suwun dulur.